Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Natasha Sibarani dengan NIM 67012130050. Di sini saya akan mencoba menampilkan sebuah pemrograman sederhana tentang enkripsi dan dekripsi yang menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu logika matematika. Sebelum ke pemrogramannya, enkripsi adalah proses penyandian dari plain text ke ciphertext, sedangkan dekripsi adalah proses pembalikan dari ciphertext ke plain text. Mungkin teman-teman udah mengetahui apa itu plain text dan ciphertext. Plain text adalah data atau pesan asli, sedangkan ciphertext adalah data hasil enkripsi. Baiklah teman-teman, ini dia hasil pemrogramannya. Di sini ada import string, dan di dalam program ini saya menggunakan dua tipe data, yaitu yang pertama string, yang kedua integer. Kemudian ada abjad, yaitu variabel yang digunakan dalam program ini bertipe data string. Kemudian ada depth enkripsi dan variabel pesan. Kemudian ada global abjad yang berfungsi untuk pemanggilan variabel secara global. Kemudian ada masukkan key. Ini merupakan output yang diharuskan kita untuk melakukan function input atau pemasukan data, yang dimana data tersebut akan disimpan dalam variabel key. Data tersebut disimpan dalam variabel key dengan tipe data integer atau int. Kenapa kita harus menggunakan integer? Karena dalam memasukkan key di sini kita menggunakan data berupa angka. Oleh karena itu kita menggunakan tipe data integer atau int. Kemudian ada chipper. Yang berfungsi untuk menampilkan chipper enkripsi sesuai dengan kaidah chippernya. Kemudian ada loopingan for, yaitu for I atau indeks dalam variabel pesan. Kemudian if in abjad. Kemudian ada kabjad.find i. Kemudian ada k sama dengan abjad.find i. Nah, di .find i ini berfungsi berfungsi untuk menentukan variabel sebelumnya yang sudah dijadikan pemanggil. Kemudian ada k sama dengan k plus k modulus 100. Terus kemudian ada chipper sama dengan chipper plus abjad k, else chipper sama dengan chipper plus i. Nah, di sini terus return chipper yang berfungsi untuk menentukan hasil akhir dari proses enkripsi. Nah, yang berikutnya ada depth dekripsi dengan variabel chipper. Kemudian kita menggunakan global abjad yang berfungsi untuk memanggil variabel. Kemudian ada outputan untuk memasukkan key, yaitu berupa perintah, di mana kita diharuskan untuk memasukkan kuncinya, dan kita diharuskan melakukan fungsi input atau memasukkan data, yang di mana data tersebut akan disimpan atau ditampung dalam variabel key itu sendiri. Ini dia key-nya. Dengan menggunakan tipe data int atau integer. Karena kita memasukkan berupa data angka, makanya kita menggunakan integer. Kemudian ada variabel pesan yang berfungsi untuk menampilkan pesan dekripsi sesuai kaidah chippernya. Terus kemudian ada loopingan for i in chipper, for i in chipper. Kemudian ada if i in abjad.
Terus K sama dengan abjad.find I, ini berfungsi untuk menentukan variabel sebelumnya yang sudah dijadikan pemanggil. Kemudian ada K sama dengan K kurang K modulo 100. Di dekripsi dia dikurangkan, sedangkan tadi di enkripsi dia dijumlahin. Terus ada pesan sama dengan pesan plus abjad K else, pesan sama dengan pesan plus I. Terus return pesan yang berfungsi untuk menentukan hasil akhir dari proses si dekripsi. Kemudian ada percabangan if, terus yang di dalam petik 2 ada outputan. Ini dia ada outputan di mana kita memilih, ini dia outputannya, di mana kita memilih, kita memiliki dua option, yaitu pilihan satu dia ada enkripsi, pilihan 2 dia ada dekripsi, dan pilihan 3 itu pilih option. Dan kita diharuskan memilih. Terus kita melakukan inputan, di mana inputan tersebut akan dimasukkan dalam variabel option dengan tipe data integer. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa integer? Karena memilih di antara pilihan 1 atau 2 atau 3. Jika kita memilih option 1, ini dia, if option 1, maka kita diharuskan memasukkan pesan plain text atau pesan asli dan melakukan inputan yang akan ditampung dalam variabel pesan dan akan melakukan printan dari hasil enkripsi. Sedangkan jika kita memilih option 2, itu merupakan kebalikan dari option 1 tadi. Terus kalau kita memasukkan di luar dari pilihan 1 dan 2, maka akan keluar outputan berupa sebuah kalimat masukkan opsi 1 atau 2. Oke, ini dia hasil pemrogramannya. Mari kita coba dari enkripsi dulu. Kita run dulu. Oke, sebentar. Nih, kita masukkan opsi yang pertama dulu. Masukkan plain text, misalnya matematika. Buat huruf kecil. Matematika. Nah, kita masukkan key. Nah, ini ya. Ini merupakan hasil dari enkripsi, yaitu berupa ciphertext. Ini dia ciphertext-nya. Oke, kita coba dulu yang dekripsinya. Nih, masukkan opsi 2. Oke, masukkan pesan ciphertext-nya untuk menentukan apakah program ini berjalan. Kita mengambil ciphertext-nya dari ini aja. Yang ini. Oke, kita jalankan. Oke, masukkan key-nya seperti yang tadi. Oke, enter. Nah, matematika. Ini merupakan hasil dari dekripsi. Berarti pemrograman enkripsi dan dekripsi berhasil. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat ini dapat dienkripsi dan dekripsikan. Bahwa kalimat matematika itu dapat dienkripsikan dan didekripsikan. Karena program ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kita coba pilihan yang ketiga. Coba apakah yang keluar seperti yang di program saya itu, masukkan option 1 atau 2. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, saya minta maaf. Terima kasih.